Halo, selamat siang semuanya. Nah, saya Tray Rekmus baru kembali lagi di channel YouTube saya yang sudah sekian lamanya saya tidak lagi buat konten, dan ini saya rindu lagi untuk membuat satu konten terbaru saya. Dan di channel YouTube saya itu kan lebih ke konten-konten mengenai kehidupan saya, di mana saya memberikan motivasi, memberikan inspirasi, dan juga ketika ada momen-momen yang unik yang terjadi di daerah saya tinggal ini, yaitu Maluku Utara. Nah, di situ saya ambil kesempatan untuk um, mengunggah di channel YouTube saya. Nah, dan ada juga bakat-bakat dan juga talenta saya yang saya kembangkan melalui konten saya dan saya masukkan di channel YouTube saya. Makanya rata-rata dari ratusan video yang saya buat dalam bentuk konten yang saya unggah di channel YouTube saya itu semuanya itu adalah kehidupan saya gitu. Nah, dan tanpa basa-basi lagi, saya sekarang mau buat satu konten itu tentang pengalaman saya ataupun kisah saya waktu saya menyusun skripsi di tahun 2018 kemarin. Oke, guys, dan di sini saya mau sharing ke kalian semua. Jadi saya kuliah itu dari tahun 2014 sampai habis kuliah di tahun 2018. Selesai mata kuliahnya sampai saya menyusun skripsi. Nah, dan waktu menyusun skripsi itu pada bulan Agustus 2018, mulai dari yang namanya proposal penelitian itu dari bab 1 sampai bab 3. Dan di situ tuh banyak ya pelajaran yang saya terima, kemudian tak lepas juga dari tantangan yang saya alami. Dan awal saya menyusun proposal penelitian itu dengan tantangan yang saya alami waktu itu, pokoknya antara mau menyerah ataupun tetap semangat, itu antara dua itu tuh sangat bergejolak di hati saya, pikiran saya, dan itu tuh membuat saya eh, memutuskan untuk selalu mendengarkan lagu-lagu rohani untuk membuat saya bangkit lagi. Dan lagu rohani itu yang membuat sebuah inspirasi dalam hidup saya waktu saya menyusun proposal dan juga lanjut dengan skripsi itu di tahun 2018. Yang saya mau sharing di sini adalah sebuah pantang menyerah yang saya alami waktu itu. Jadi di 2018 bulan Agustus itu saya bersama teman saya namanya Sorsin Memele, kita berdua itu memilih tempat penelitian di tempat yang sama. Jadi ada satu kecamatan di daerah saya itu namanya Kecamatan Malifut. Jadi Kecamatan Malifut itu dia agak berjauhan dengan kota Sofifi di Maluku Utara. Jadi saya ini sekarang tinggal di Maluku Utara, Provinsi Maluku Utara. Itu kan ibu kotanya awalnya Ternate, tapi sekarang ini sudah mau dimekarkan di Sofifi. Sofifi itu seberang pulau dengan Ternate. Nah, Sofifi itu adalah tempat daerah saya tinggal. Dan di Sofifi itu pun ada pulau-pulaunya, kabupaten-kabupatennya. Nah,
dan Kecamatan Malifut yang merupakan lokasi penelitian saya dan teman saya Sorsin itu dia agak berjauhan dari Sofivi, sedangkan kampus kami kuliah itu di Sofivi. Nah, dan itu salah satu tantangan yang saya dan juga Sorsin alami, itu sangat wow, amazing. karena ketika kami berada di Lifut, kami harus selalu komunikasi dengan dosen-dosen pembimbing kami yang ada di Sofivi, kemudian mereka pun lagi di Ternate gitu. Jadi itu yang agak susah. Jadi kami hanya via online saja dengan mereka, lewat telepon saja. Tapi yang jadi penghalang itu, kadang di Kecamatan Malifut itu kan jaringannya agak terlalu kurang baik waktu itu. Ya, jadi mau tidak mau tantangan itu salah satu tantangan utama sih, itu yang membuat saya dan juga Sorsin harus bersabar. Jadi selama dari bulan Agustus 2018, selama 1 bulan itu kami berdua mengambil data awal di salah satu puskesmas di Malifut. Dari kami mengambil data awal itu pun kami dapat tantangan lagi. Nah, tantangannya itu adalah yang pertama, kendaraan. Jadi saya kan waktu itu tapi sampai saat ini pun memang belum tahu bahwa kendaraan, salah satunya motor. Saya belum tahu bawa motor. Nah, dan yang tahu bawa motor itu hanya Sorsin. Nah, jadi otomatis dia nih yang selalu bawa dan saya selalu numpang gonceng. Akhirnya ya sudah, Sorsin harus terima risiko nih. Nah, yang tantangan yang kami alami di kendaraan adalah kami berdua tidak memiliki kendaraan pribadi. Tapi untung kami karena tinggal di rumah kakak saya di desa Gayok, Kecamatan Malifut, mereka punya motor metik dan itulah kendaraan kami. Tapi pada saat kami memakai kendaraan itu selama berapa hari ya, pokoknya hampir 2 minggu lah kami pakai. Dan pada hari ke berapa tuh, pokoknya bukan cuma hari itu sih, tapi udah beberapa hari kami pernah sabar soalnya ada orang. Ya, kami pernah mengalami mogok di tengah jalan. Jadi pada saat itu motor yang kami pakai itu punya akinya punya aki, kalau tidak salah punya aki motor itu mengalami gangguan. Akhirnya motornya tidak hidup, guys. Oh my god. Sedangkan ini misi kami belum berjalan sampai selesai, baru sampai di waktu itu kami pergi di Desa Mailoa. Desa Mailoa, Kecamatan Malifut, itu adalah lokasi penelitian saya. Jadi kami pergi dulu di situ, di tempat lokasi saya. Nah, baru sampai di situ baru 5 menit kalau tidak salah sih, baru sampai. Dan itu kami belum bukan 5 menit. Nah, waktu itu berapa ya? Baru setengah jam lah pokoknya. Saya waktu itu baru sampai 5 rumah kalau tidak salah. Baru pergi ke responden baru 5 rumah, 5 orang lah. Kan satu rumah 1 orang gitu. Ada yang 1 ya, ada yang 2 gitu. Nah, waktu itu baru dapat 5 responden, baru wawancara 5 responden, guys. Dan ternyata pada saat di depan kantor desa Mailoa waktu itu, motornya sudah tidak bisa hidup, guys. Oh my god. Dan pada saat itu waktunya sudah siang dan memang
saya dan Sorsin lapar sekali waktu itu. Kami bertahan hanya air ya, hanya aqua waktu itu. Dan mau gimana lagi, terpaksa kami berdua langsung titip motornya di rumah kepala desa Mailoa di situ. Terus kami pulang menggunakan bentor. Wow. Dan itu pertama kali kami mengalami kendala di kendaraan. Nah, ada lagi kejadian yang kedua nih. Waktu itu pokoknya waktu itu sudah bukan bulan Agustus, waktu itu sudah deskripsi. Jadi yang tadi yang kisah apa yang pertama motornya mogok itu memang sudah deskripsi. Nah, terus ada lagi kejadian kedua masih tetap deskripsi. Jadi waktu itu sudah di bulan apa ya, bulan November kalau tidak salah, bulan November 2018. Jadi waktu itu motor yang sama kami mau pakai, tapi karena ada kendala lagi akhirnya kami tidak bisa pakai motor itu lagi. Dan kami akhirnya ya menunggu aja di rumah di Desa Gayok, di rumah kakek saya. Jadi kami masih pending untuk berangkat ke lokasi penelitian. Akhirnya kami ambil alternatif cara lain, yaitu si Sorsin ini dia hubungi sama pacarnya yang sekarang sudah menjadi suaminya. Jadi dia hubungi, namanya Kak Bobby. Dia hubungi sama Kak Bobby, dan Kak Bobby itu dia lagi di Tobelo. Nah, sedangkan jarak antara Tobelo dan Malifood waktu itu sorry maksudnya jarak antara Tobelo dan Malifood itu kalau tidak salah kurang lebih 1 jam. Bayangkan satu jam. Nah, jadi ya mau gimana lagi, tidak ada kendaraan. Nah, si Sorsin ini hubungi sama suaminya si Kak Bobby. Dia hubungi untuk Kak Bobby datang ke Malifood bawa motor dan bantu saya dan juga Sorsin untuk antar ke tempat 2 lokasi, bukan cuma 2 tapi ada beberapa lokasi penelitian. Jadi ada waktu itu kalau tidak salah ada 5 desa di Malifood situ, di kecamatan Malifood yang menjadi sasaran kami. Jadi sudah waktu itu Kak Bobby dia mati-matian dari Tobelo pergi ke Malifood. Jadi waktu itu memang perjuangan yang tidak pernah kami lupakan. Bayangkan dia waktu itu datang padahal dia lagi kerja di Tobelo, tapi dia datang terus dia bantu waktu itu sampai kalau tidak salah selama 2 jam lah dia antar bolak-balik gitu. Dia bantu kami selama 2 jam, langsung dia balik lagi ke Tobelo. Ya, itu kisah, itu tantangan kedua sih. Tantangan kedua yaitu tentang kendaraan. Kalau tantangan pertama tadi itu antara jarak tempat penelitian kami dan juga tempat kami kuliah. Jadi jarak komunikasi sih yang jadi lebih ke komunikasi yang menjadi tantangan. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu tadi kendaraan. Dan bukan semua itu guys, jadi saya dan Sorsin itu pernah mengalami tantangan lagi. Kalau tidak salah waktu itu itu masih di tempat ini lokasi. Kalau tidak salah waktu itu bukan di lokasi. Jadi begini, itu kami sudah berada di Tobelo. Nah, jadi kan kalau penelitian itu kan ketika kami mau penelitian di daerah mana, kalau itu kecamatan ataupun kabupaten,
kalau itu kecamatan ataupun kabupaten, berarti kita harus ada surat izin lagi dari Kesbangpol. Nah, dan waktu itu saya dan Sorsin bolak-balik nih dari Tobelo ke Malifut gitu. Jadi karena Malifut ini kan kecamatan, nah, dan kabupatennya itu di Tobelo, Halmahera Utara. Otomatis kami berdua harus pergi ke Tobelo di Kesbangpol, Kabupaten Halmahera Utara. Nah, itu di Tobelo, kota Tobelo. Jadi selama kami berdua di Tobelo, waktu mau ambil mau ambil ini surat penelitian, oh my god, di situ tantangan yang ketiga. Jadi karena kan ini sudah waktunya untuk kami balik ke Sofivi untuk mau konsultasi sama dosen-dosen kan, untuk konsultasi skripsi. Oh Tuhan, dan di situ tantangan ketiga yang membuat kami lebih sangat berat dari tantangan 1 dan tantangan 2. Karena tantangan ketiga ini soal menunggu hanya surat doang, hanya surat Kesbangpol. Ada berapa surat ya waktu itu ya, surat keterangan dari Puskesmas Malifut menuju ke Kesbangpol untuk mau penelitian, rekomendasi penelitian. Itu surat pertama dari Kesbangpol, rekomendasi penelitian. Habis itu surat Kesbangpol yang kedua itu surat keterangan sudah selesai penelitian. Nah, 2 surat itu dari Kesbangpol Kabupaten Halmahera Utara, saya dan Sorsin menunggu, pokoknya hanya 2 surat saja kami menunggu, harus sampai waktu itu 5 hari kalau tidak salah. 5 hari baru kami bisa dapat surat itu. Jadi tapi kan 2 surat itu tidak dikeluarkan dalam waktu yang bersamaan, tapi dikeluarkan ada waktunya. Kayak yang pertama tuh surat rekomendasi penelitian, itu surat yang pertama. Surat itu kami terima nanti sudah kami menunggu sudah 2 hari kalau tidak salah. Nah, itu baru dapat suratnya. Jadi kami bolak-balik nih dari rumah yang kami tinggal di Tobelo, di Desa Wosia, habis itu harus pergi ke Kesbangpol. Itu mereka bilang tunggu, balik lagi besoknya lagi. Jadi 2 hari baru dapat surat Kesbangpol. Dan sedangkan kami di Tobelo itu tidak ada kendaraan, guys. Makanya kami berdua hanya menggunakan bentor. Tapi memang di Tobelo ada kakak saya yang laki-laki, dia ada bantu juga, tapi karena dia lagi sibuk lagi kerja di kantor, jadi tidak terlalu sering bantunya. Nah, jadi kami berdua harus bolak-balik lagi di Kesbangpol itu sampai 2 hari baru dapat surat pertama, itu surat rekomendasi penelitian. Nah, dan surat yang kedua itu surat yang paling terakhir, surat keterangan selesai penelitian. Itu selama 3 hari baru kami dapat. Jadi semuanya 5 hari lah. 3 hari baru dapat surat itu, dan itu pun prosesnya sungguh mati, sungguh luar biasa. Kami harus menunggu, tahan lapar, kemudian pokoknya mereka mereka kayak seolah-olah mengabaikan kami itu. Karena kan pengurusannya bukan cuma kami di Kesbangpol, tapi banyak lah, ada mahasiswa lain lagi, ada juga pokoknya orang-orang lain lagi yang waktu itu banyak harus ngantri. Tapi Kesbangpol itu kan kalau di Tobel kan ada 2 gedung. Jadi yang pertama kita harus pergi dulu ke satu gedung namanya apa tuh, sudah lupa nama gedungnya, tapi di gedung itu tuh semua pengurusan ada di situ. Saat administrasi dan sebagainya ada di situ. Nanti dari kantor atau gedung itu dulu baru kita menuju ke Kesbangpol, ke kantornya yang kedua. Di situ itu memang tidak antri, tapi disuruh tunggu, padahal cuma tanda tangan doang, tanda tangan dari kepala bidang ini, dari kepala bidang waktu itu Kesbangpol, hanya tanda tangannya doang. Dan waktu itu kepala ruangannya tidak ada di tempat. Oh my god, jadi mau tidak mau kami harus menunggu.
Nah tapi karena waktu itu kami menunggunya sudah sampai 1 hari dan kami balik lagi ke Kesbangpol, dan di situ ada kayak apa ya, kayak kepala ruangan punya orang kepercayaan gitu, kayak punya sekretaris atau apa gitu, kayak wakilnya gitu. Dialah yang tanda tangan, jadi mewakili tanda tangan. Tapi sebelum tanda tangan ya dihubungi dulu sama kepalanya, dan kepalanya waktu itu menyetujui untuk tanda tangan karena kami waktu itu mau cepat untuk balik ke Sofivi di kampus kami mau konsultasi sama dosen, makanya ya sudah, mau tidak mau kami harus buru-buru, jadi mereka harus tanda tangan. Jadi sudah langsung setelah tanda tangan, oke, di situ kami agak lega. Jadi 3 tantangan guys selama saya menyusun proposal dan lanjut dengan skripsi itu. Saya dan juga Sorsin mendapat 3 tantangan, dan 3 tantangan itu yang membuat saya bisa pelajari banyak hal, yaitu tentang kesabaran, tentang kesabaran. Kemudian saya juga bisa pelajari tentang menjadi orang yang lebih rendah hati lagi, karena waktu saya dan Sorsin di Malifut dan juga di Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, kami berdua di situ tuh kadang diabaikan, kadang dicuekin, kadang disuruh menunggu dan di situ kayak seakan-akan kami tidak dipandang sebagai tamu gitu, yang lagi sementara sibuk untuk sibuk dalam meminta data-data dan sebagainya. Jadi biasanya kan kalau kami datang di sebuah instansi, kalau meminta data dan sebagainya, apalagi menggunakan surat, itu kan kayak resmi kan, dan itu pasti harus dilayani dengan setulus hati, dan juga harus dilayani dengan sampai tuntas lah gitu. Oke. Tapi waktu itu karena ya kami maklumilah, waktu itu kami datang pun mereka lagi sibuk-sibuk. Jadi ya kami berdua harus sabar, dan itulah kesabaran dan juga menjadi yang lebih rendah hati lagi. 2 hal itu yang menurut bagi saya pribadi itu yang sampai saat ini saya tidak lupakan. Saya pelajari, dan dari situ 2 hal itu, kesabaran dan menjadi yang lebih rendah hati lagi, itu membuat saya sampai bisa berjuang sampai di ujian terakhir, ujian sidang skripsi. Ya puji Tuhan, pas waktu itu kami berjuang sampai di bulan Desember 2018, kan katanya mau wisuda di bulan tahun 2018 bulan Desember, tapi ya karena ada beberapa hal akhirnya ditunda lagi. Mereka ditunda sampai bulan waktu itu mereka pertama bilang bulan Februari 2019, tapi belum jadi. Dan ya sudah, karena belum jadi, saya dan juga teman-teman lain termasuk Sorsin, kami punya kesempatan untuk berkonsultasi lagi skripsi kami. Jadi waktu itu kami belum ujian skripsi, tapi sudah selesai, tapi masih ditunda ujiannya. Ya, dan akhirnya maaf